Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan sensor berat. Perkenalkan, nama saya Khairul Zaman. Saya Firna Janisa Putri. Saya Muhammad Iban Rizal. Saya Komang Dimas Lidya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian untuk sensor berat sigmatiknya. Yang pertama kita menggunakan ada Arduino LCD yang 16x2, servo, sensor berat tentunya, lalu ada baterai, ada RTC, ada micro SD atau MMC ya, sama potensio. Jadi untuk yang pertama kita menghubungkan dulu dari ground dulu kita hubungkan, lalu terapikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ini ada VCC. Untuk VCC ya, jalur VCC kita sambungkan ke sini, ke paparan rangkaian sebelah sini ya. Nah, untuk pembeda kita beri warna untuk kabelnya agar tidak keliru. Untuk GND kita beri warna hitam, untuk VCC kita beri warna merah. Oke, kita udah ketemu. Lalu pertama kita hubungkan dulu untuk potensionya. Jadi potensio ini kaki sebelah kiri sebelah kanan itu bisa untuk positif atau negatifnya. Jadi kita di sini ambil yang jalur ini untuk PCC-nya. Lalu kaki ujung satunya kita ambil untuk ground-nya. Jangan lupa kita ganti warna kabelnya menjadi hitam agar tidak keliru. Nah, untuk kaki yang tengah ini digunakan untuk sinyal. Nah, untuk kelompok kami kita menggunakan di pin A0 di Arduino. Kita hubungkan ke A0. Oke, terapikan dulu. Oke, kita ubah warnanya agar tidak sama dengan ground dan VCC. Kita jadi warna hijau, warna grey, warna abu-abu. Oke, lalu selanjutnya kita akan menghubungkan untuk LCD. Nah, tapi sebelum itu kita bakal membuat jalur A4 A5 untuk SDA dan SCL nya. Nah, di sini saya menggunakan pin yang sebelah sini ya. Untuk A5 nya kita taruh di sini, A5. Ini SCL nya, apa SDA nya kita taruh sebelahnya. Oke, kita ubah warnanya dulu, kita atur dulu saja. Oke, aduh.
Oke, lalu sini sebelahnya. Aduh. Oke, kita beri warna dulu ya agar tidak keliru. Tadi di sebelah sini untuk HCL nya ya A5, kita ubah jadi warna hijau apa biru saja. Lalu untuk ini kita ubah jadi warna hijau. Nah, oke, lalu kita lanjutnya untuk menghubungkan ke LCD. Jadi yang pertama itu ada ground kita hubungkan ke ground dari Arduino nya. Kita hubungkan ke ground Arduino, kita ubah warna kabelnya. Oke, lalu VCC kita hubungkan ke jalur VCC nya. Jalur VCC kita ubah warna jadi merah dulu. Aduh. Oke, untuk SDA atau A5 tadi ya. SDA itu ke A5, A4. SDA A4 di kabel warna hijau. Nah, ya SDA A4 kita kabel warna hijau. Kita ubah warnanya jadi hijau juga agar tidak bingung. Lalu yang terakhir ada SCL kita hubungkan ke A5 ya. A5 di jalur warna biru. Kita ubah dulu kabelnya menjadi biru. Oke, di sini LCD sudah terhubung ya dengan Arduino. Selanjutnya kita langsung ke MMC-nya. Nah, untuk MMC itu jalurnya semua kepakai ya. Jadi yang pertama itu kita hubungkan untuk ground-nya dulu. Ground-nya itu di sebelah sini. Kita hubungkan ground. Kita ubah warnanya black. Lalu VCC-nya ubah jadi warna merah. Nah, untuk keempat jalur ini itu sinyalnya ya, untuk sinyal MMC-nya. Nah, untuk yang lubang pertama ini kita hubungkan ke pin 12. Pin 12 sebelah sini ya. Untuk misonya kita hubungkan ke pin 12. Lalu untuk pin mosinya kita akan hubungkan ke pin 11. Dan untuk SCK nya kita hubungkan ke pin 13. Oke, kita atur dulu agar lebih mudah. Oke. Lalu yang terakhir itu ada CS nya kita hubungkan ke pin 4. Belum terhubung ya. CS nya kita hubungkan ke pin 4. Oke, kita ubah warna terlebih dahulu agar tidak membingungkan. Jadi kuning atau putih bisa. Ini warna
hujan coklat ya. Kita tinggal atur aja ini ya, kita rapihkan dulu agar tidak membingungkan. Oke. Oke, sudah terhubung semua. Lalu kita ke RTC, lanjutkan ke RTC. Jadi yang kita pakai untuk di RTC itu banyak ground, VCC, SDA, dan SL. Nah, untuk ground kita hubungkan ke ground, VCC kita hubungkan ke VCC. Kita buat dulu warnanya agar tidak bingung. Tadi ground warna hitam dan VCC warna merah. Nah, untuk SDA kita sesuaikan dulu di SDA itu di pin SDA di pin A4 ya. SDA di pin A4 yang sebelah yang warna hijau. Lalu SCL itu di pin A5. Sesuaikan, coba sesuai warna kabelnya ya. S4 atau SDA kita rubah jadi warna hijau. Lalu untuk A5 atau SCL kita rubah menjadi warna biru. Oke, selanjutnya kita hubungkan untuk sensornya. Nah, untuk sensornya kita hubungkan dulu dari timbangan ke ini, ke modul HX711 nya ya. Jadi untuk amin itu kabel warna hijau, lalu A plus itu kabel warna hitam, E min itu kabel putih, dan E plus itu kabel warna merah. Nah, kita sesuaikan dulu warnanya. Hitam, green. Oke. Nah, dari sini baru kita hubungkan. Yang pertama itu ada sini jalur VCC nya. Nah, VCC kita hubungkan ke VCC. Kita ubah warnanya dulu ya, VCC menjadi merah. Lalu ada jalur CK TK nya kita hubungkan ke Arduino nya di pin 1 ya, di pin 1 kita hubungkan ke pin 1 ya. Udah pas belum? Ah ya, kita hubungkan ke pin 1 untuk ke Arduino nya. Aduh, rapian terlebih dulu. Oke, lalu selanjutnya ini ada do RX, ini kita hubungkan ke pin 2 ya. Kita hubungkan ke pin 2.
Aduh, hubungan ke pin 2 di Arduino. Kita rapikan kembali. Aduh. Oke, lalu yang terakhir kita ada GND ya. GND kita hubungkan ke GND, kita hubungkan ke groundnya ya. Oke, kita rapikan dulu. Coba menjadi warna hitam. Oke, untuk sensor berat sudah terhubung load cellnya. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan dari servonya. Jadi servo itu untuk kabel hitam kabel ground, lalu kabel merah itu kabel VCC, dan untuk kabel kuning itu ini sinyalnya. Kita hubungkan dulu. Untuk ground kita hubungkan ke ground. Oke. Lalu untuk VCC kita hubungkan ke VCC. Oke. Dan untuk sinyalnya di sini kita menggunakan pin 9 untuk sinyal dari servonya. Servo ke Arduino. Oke. Nah, oke, sudah terhubung semua, dan yang terakhir adalah kita menggunakan baterai di sini. Jadi gunanya baterai ini untuk menambah tegangan saat menggerakkan servo, karena jika kita hanya mengandalkan hanya arus dari Arduino, itu akan membuat LCD dan segala komponen itu menjadi kurangnya daya, dan itu bisa membuat error dalam pengambilan data. Nah, jadi di sini kita mengambil arusnya, kita letakkan di sini dulu untuk baterai. Nah, tadi ada kesalahan. Jadi servo ini untuk VCC-nya kita ubah atau kita masukkan ke jalur baterai, plusnya baterai, positifnya baterai. Oke, kita masukkan ke positifnya baterai di sini. Nah, baru untuk negatifnya baterai kita hubungkan ke groundnya Arduino. Oke, di sini bisa di sini sih. Kayak ini pas ya, di sini aja. Nah, oke, jadi beginilah rangkaian yang kami gunakan, yaitu sensor berat dari kelompok 5, yaitu skematiknya seperti ini ya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, tujuan, dan manfaat. Pertama, pendahuluan. Apa itu sensor berat atau load cell? Alat elektronik untuk mengukur massa atau beban suatu objek, mengubah tekanan mekanik menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Peran dalam teknik pertanian yaitu digunakan alat timbang digital dan sistem panen otomatis, komponen paling dalam otomatis dan pengumpulan data pertanian. Lalu ada tujuan dan manfaat penggunaan sensor berat. Pertama, tujuan, yaitu meningkatkan efisiensi proses, mempercepat dan mempermudah proses penimbangan hasil panen. 2. Meningkatkan akurasi data, yaitu pengukuran presisi membantu dalam keputusan berbasis data. Lalu ada manfaat, yaitu efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan dukungan untuk analisis data.
otomatis pada efisiensi operasional, yaitu otomatisasi penimbangan benih atau panen. Lalu pada pengurangan biaya, yaitu mencegah pemborosan bahan dan mengoptimalisasi pemantauan dan kendali otomatis. Lalu ada dukungan untuk analisis data, yaitu data berat digunakan dalam analisis produktivitas dan manajemen hasil pertanian. Sekian. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 tentang sensor berat. Di sini saya akan memperkenalkan alat atau komponen yang kita gunakan pada sensor berat. Yang pertama yaitu ada Arduino sebagai media untuk mengendalikan perangkat elektronik secara otomatis. Lalu yang kedua di sini ada RTC, yaitu untuk menyimpan modul waktu dan tanggal secara akurat. Lalu ada MMC, yaitu media untuk penyimpanannya. Lalu ada kabel jumper untuk menyambungkan komponen elektronik di breadboard atau papan rangkaian. Lalu ada load cell, ini sensor untuk mengetahui berat barang atau bahan yang ditaruh di atas ini. Lalu ada modul AX711 namanya yang kita gunakan di sensor berat. Lalu ada servo di sini untuk menggerakkan alat. Lalu yang berikutnya ada potensio di sini untuk mengatur tegangan. Lalu ada LCD untuk menampilkan hasil atau berat beban yang kita ukur. Lalu ada papan rangkaian di sini untuk menyambungkan atau menghubungkan elektronik yang kita gunakan. Lalu ada baterai yang kita gunakan sebagai daya untuk membantu menggerakkan servo. Baik, di sini saya akan melanjutkan setelah saya memperkenalkan komponen-komponen. Di sini saya akan lanjutkan untuk perangkaian komponen-komponen tersebut. Oke. Yang pertama yang kita rangkai yaitu ada dari Arduino ini menuju A4A5. A4 ini warna hitam, kita taruh di bagian sini. Ini A4, ini A5. Lalu kita di ground dan VCC. Ground VCC, ground warna abu-abu, VCC warna ini. Lalu di sini kita lanjut untuk pemasangan dari RTC, yaitu VCC ke VCC. Ini VCC hitam, ini dia ground, kita pasang di ground. Lalu SDA ke A4, lalu SCL ke A5. Baik, sudah terpasang, kita lanjut pemasangan untuk MMC. VCC ke VCC lagi. Ground ke ground. MISO ke pin 11.
lalu mosi ke pin 12, lalu SCK ke pin 13. Lalu CS ke pin 4. Baik, setelah MMC telah dipasang, kita lanjut pemasangan LED. Sama saja VCC ke VCC, ground ke ground. Lalu SDA dan SCL ke A4 A5. Setelah LCD telah dipasang, kita lanjut di potensio. Kita pasang baik. Di sini ada 3 lubang. Lubang kiri dan kanan itu, di lubang kiri itu masuk ke ground, lubang kanan masuk di VCC, lalu lubang yang tengah ini masuk di A0. Oke, sudah terpasang. Kita lanjut di modul. Yang pertama yaitu kita salurkan untuk baterai untuk membantu daya. Kita dari servo ini yang kita gunakan untuk baterai. Di sini servonya kita salurkan. Yang pertama yaitu ada ground. Lalu yang di tengah ini sebagai penghantar dari baterai yang kita gunakan untuk menggerakkan servo.
digunakan untuk servo ini ada GND dan pin 9. Baik, jika servo sudah terpasang, lanjut di modul ada PCC, lalu coklat ini ke GND, kabel oranye di pin 1, lalu merahnya kita taruh di pin 2. Baik, itu tadi yang sudah saya lakukan untuk perangkaian komponen-komponen sensor berat pada kelompok 5. Cukup. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang sintak yang kami gunakan, yaitu sensor berat dari kelompok 5. Jadi yang pertama itu kita menggunakan untuk library-nya. Jadi di sini kita menggunakan inisialisasi library dan variabelnya, yaitu ini. Jadi untuk SD card, untuk servo, untuk HX711, untuk RTC, untuk LCD nya. Nah, ini untuk yang ini untuk komunikasi L2C untuk RCD dan untuk RTC dan LCD. Nah, selanjutnya ini dari prom dari sini sampai sini untuk deklarasi pin. Jadi di sini untuk deklarasi pin. Nah, jadi di sini sih kayak load cell itu di pin 3, SCK-nya di pin 2, load cell-nya, servo di pin 9, lalu potensio pin analognya di A0. Nah, terus ini sesuaikan wiring modul SD, jadi SD-nya, SD card-nya. Nah, lalu ini kita gunakan untuk mengkalibrasi dari faktor kalibrasi ini HX711 nya. Nah, jadi kita gunakan untuk kalibrasi dari drive HX711 nya atau load cell nya. Nah, input kita gunakan untuk memapping ke sudut servo. Jadi ini adalah prom untuk potensiometer ya. Dan juga ini prom yang digunakan untuk potensiometer, jadi untuk mengatur sudut netral servo. Nah, ini untuk mendeklarasikan objek dari HX711. Jadi di sini yang ini untuk alamat LC2C 0x27 ukuran 16x2 karakter. Nah, untuk di sini adalah tombol untuk set waktu RTC. Nah, untuk mulai prom dari sini sampai sini kita gunakan untuk keluaran awal dari LCD untuk menampilkan nama kelompok, nama judul dari alat sensor kita, terus nama kelompoknya itu ada saya, Kemang, dan Muhammad, Iban, Firna, Jairul, segala macam. Jadi semuanya keluar di sini. Di LCD nya akan menunjukkan keluaran seperti ini. Untuk dari waktunya itu ntar bisa lalu dari selanjutnya itu serial beginning untuk serial monitor. Nah, jadi dari sini sampai sini
itu untuk inisialisasi serial dan SD cardnya. Jadi untuk mengecek SD card itu telah berhasil diinisiasikan atau gagal atau tidak terdeteksi oleh Arduino nya. Jadi jika gagal, akan di serial monitor akan SD card gagal diinisiasikan. Nah, dan di LCD print itu atau di LCD akan muncul SD gagal. Nah, dia akan menghentikan program jika SD gagal. Nah, selanjutnya ini sampai sini kita gunakan untuk inisialisasi load cell. Untuk load cellnya, jadi untuk apa nilai kalibrasi dari load cellnya, nilai kalibrasi load cell, dan ini adalah untuk tampilan agar di LCD print itu atau serial monitor itu menjadi 0, zero factor. Untuk ini dari sini sampai sini itu untuk pengaturan RTC dari waktu untuk RTC agar sesuai dengan waktu atau jam sekarang. Nah, ini adalah prom untuk servo awal ke posisi netral. Jadi servo itu akan jika dihidupkan akan kembali ke posisi awalnya di mana. Lalu selanjutnya ini adalah untuk nilai baca berat nilai dari load cellnya. Jadi di sini untuk nilai load cell yang kita gunakan, dan di sini untuk nilai kalibrasi, validasi, dan uji kinerja yang saya dapatkan. Jadi akan dimasukkan ke dalam sini. Oke, lalu selanjutnya di sini adalah untuk tampilan dari LCD-nya akan muncul sesuai dengan beratnya berapa. Nah, di sini akan digenapkan jadi tidak kurang dari negatif. Jadi angka tidak akan negatif dan tidak akan koma untuk tampilannya di keluaran LCD-nya. Nah, ini untuk mengambil waktu saat ini. Jadi untuk di LCD-nya. Nah, ini kita gunakan untuk membaca nilai potensiometer dan mapping ke sudut servo. Lalu selanjutnya itu ada from control servo berdasarkan berat. Jadi ini akan mengontrol geraknya servo ke kiri atau ke kanannya. Dia kan jika berat load cell itu atau berat beban itu antara 10 sampai 15, bobot akan ke kiri. Namun jika berat antara 15 sampai 20, bobot akan ke kanan. Oke, selanjutnya di sini adalah tampilan serial print untuk waktu dan berat nilai akhir. Jadi di sini untuk waktu, di sini untuk nilai beratnya, dan di sini untuk gram, untuk terangan gramnya, berapa gramnya. Nah, untuk di sini ada tampilan dari LCD printnya. Jadi akan keluar di LCD print itu jam sekarang, akan keluar di LCD printnya. Nah, lalu selanjutnya prom dari sini sampai sini itu kan kita gunakan untuk menyimpan data dari alat ke SD card. Jadi untuk harinya kapan, lalu tanggal, waktu, nilai akhir, dan beratnya, gramnya. Lalu ini juga kita gunakan untuk menyimpan ke SD card. Jadi jika berat di antara 10 sampai 15 itu akan kesimpan di SD card ke kiri, dari 15 sampai 10 itu akan ke kanan. Nah, jika tidak ada beratnya maka netral akan tersimpan di SD card. Nah, namun jika SD card tidak bisa menyimpan, maka akan tertulis gagal menyimpan MMC di serial monitor. Dan jika berhasil akan tertulis
data tersimpan di MMC. Nah, lalu nama file ini kita gunakan untuk penulisan nama file di SD card-nya, yaitu log.data.txt. Bisa kita ubah sesuai dengan yang kita mau. Oke. Lalu ini yang terakhir adalah waktu delay pengulangan atau loopnya dari alat yang kita gunakan, jadi pengambilan data setiap 3 detik. Oke, terima kasih. Itu sekian yang dapat saya sampaikan tentang sintak yang kami gunakan dari kelompok 5. Perlakuan pertama adalah kalibrasi. Pada sensor berat, sampel sebelum kami menggunakan buah adalah kami menggunakan koin. Lalu, timbangan digital sebagai kalibrator dan sensor berat. Didapatkan hasil sensor berat sebagai berikut. Dalam 9 kali pengulangan, dengan hasil grafik didapatkan nilai Y sama dengan 0,9518X min 0,1229 dan didapatkan nilai R kuadrat adalah 0,9942. Selanjutnya yaitu uji validasi. Uji validasi kami menggunakan buah rampai, sensor berat, dan timbangan digital sebagai kalibratornya. Kami melakukan 5 kali pengulangan dengan hasil grafik, yaitu didapatkan nilai Y sama dengan 0,902X dan R2-nya sama dengan 0,986. Melanjutkan dari uji kinerja dari sensor berat, yaitu alat menyortir buah otomatis. Jadi menyortir buah berdasarkan beratnya. Nah, di sini untuk sintaknya yang diatur oleh servo yaitu 20-25 gram bobot atau buah akan jatuh ke sebelah kiri, lalu dari 25 sampai 30 itu bobot akan jatuh ke arah kanan. Ini bisa kita atur atau kita rubah sesuai dengan keinginan kita, mau diatur berapa gram. Untuk percobaan kita menggunakan uang koin agar lebih mudah untuk melakukan percobaannya. Jadi di sini masih di angka 0 ya, jam. Kita letakkan uang koin di atasnya. Masih 14 karena bobotnya masih kurang. Untuk dapat menggerakkan servo kita tambahkan lagi koin. Nah, di sini berarti 28 gram. Servo akan bergerak. Dia akan bergerak ke arah kanan karena bobotnya di 28 gram. Karena tadi di sini bobot akan bergerak ke arah kanan jika berat sampai 25 sampai 30 gram. Lalu kita coba kurangkan. Nah, di sini di 23 gram. Servo akan bergerak ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kiri karena bobotnya kurang dari 25 gram di atas 20 gram.
Berikutnya adalah uji kinerja. Pada uji kinerja dilakukan 8 taraf dengan masing-masing data kurang lebih 1000 data dengan taraf awal adalah 10 sampai 20. Selanjutnya itu 20 sampai 30, selanjutnya yaitu 30 sampai 40, selanjutnya 40 sampai 50, 50 sampai 60, 60 sampai 70, 70 sampai 80. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.